Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang nitip surat nggak? Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Karena hari ini tanggal 5, jadi yang absen nomor 5 silahkan memimpin doa. Ayo Dela, silahkan memimpin doa. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang mari kita buka buku pelajaran untuk hari ini. Anak-anak, apakah ada yang mengingat apa materi kita pada minggu kemarin? Ya, Vika, apa materi kita ke minggu kemarin? Ya, benar, konsep geografi. Nah, jadi kita review sebentar ya, apa itu konsep geografi. Sebelumnya, ada yang ingat nggak apa itu konsep geografi? Pak, ya? Oh iya, benar banget. Ini mau menambahkan? Ya, benar juga. Jadi, konsep geografi itu merupakan sebuah deskripsi atau rancangan dari proses, objek, atau segala hal yang berhubungan dengan ilmu geografi. Nah, konsep geografi ini merupakan unsur penting yang digunakan untuk memahami fenomena geografis ataupun sosial. Terdapat 10 konsep dasar geografi yang paling utama. Nah, anak-anak coba sebutkan apa saja 10 konsep dasar tersebut. Leli, yang nomor 1 ialah lokasi. Terus yang kedua, jarak. Nah, yang ketiga, morfologi. Keempat, keterjangkauan. Yang kelima, pola. Lalu yang keenam, aglomerasi. 7, nilai kegunaan. 8, interaksi dan interdependensi. Lalu 9, diferensiasi. Dan 10, keterkaitan keruangan. Nah, kita sudah mereview materi sebelumnya. Sekarang kita lanjut seperti yang Ibu katakan minggu lalu. Materi selanjutnya adalah litosfer. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa itu litosfer? Iya, Mbak Dela? Ya, benar sekali. Nah, jadi dinamika litosfer itu terdiri dari dua kata. Secara bahasa, litos itu artinya batu dan sfer itu artinya lapisan. Jadi secara istilah, litosfer itu merupakan lapisan bumi yang paling luar dan paling tipis, memiliki ketebalan hingga 66 km. Anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi ini adalah gambar lapisan bumi, di mana ini adalah inner core atau inti dalam, lalu ini outer core, inti luar, mantel dan kerak. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan yang bagian keraknya ini. Terdapat litosfer dan kerak mantel padat paling atas. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak apa saja unsur yang terkandung di dalam litosfer? Ya, kunjung? Ya, betul sekali. Jadi, unsur-unsur yang terkandung di dalam litosfer itu ada 3, aluminium, silisium, dan oksigen. Nah, kalau berdasarkan materi penyusunnya, terdapat 2 bagian. Seperti yang kita tahu, Mbak Farah ingin menjawab? Ya, jadi ada lapisan sima dan lapisan sial. Apa aja sih bedanya sial dan sima itu? Nah, kalau sial itu terdiri dari silisium dan aluminium. Teksturnya itu kaku dan ketebalannya itu 35 km. Sementara sima atau silisium magnesium itu ketebalannya mencapai 65 km. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang lapisannya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang batuan penyusun litosfer. Anak-anak semua pasti sudah tahu dong batuan itu apa saja. Ada 3 batuan. Ada yang bisa menjawab? Ya, benar, tunjuk. Ada batuan beku, ada batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, jadi batuan beku itu adalah batuan pertama yang membentuk litosfer. Adalah batuan beku ini terbentuk dari magma pijar yang membeku lalu menjadi padat karena proses pendinginan atau yang kita ketahui dengan kristalisasi. Nah, batuan beku ini tuh dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada batuan beku dalam, batuan beku luar, dan batuan beku gam. Nah, untuk batuan beku dalam, anak-anak pasti tahu dong kenapa dinamain batuan beku dalam. Ya, Rizka benar banget. Jadi dinamakan batuan beku dalam karena
proses kristalisasinya itu terjadi di dalam kulit bumi. Contohnya adalah batuan granit. Nah, teman-teman bisa mencoba memegang ini batuan granit. Jadi kita bisa identifikasi teksturnya, tapi untuk saat ini kita mengetahui aja kalau ini adalah contoh dari batuan beku dalam. Nah, ini adalah gambarnya untuk batuan granit. Lalu untuk contoh batuan beku luar dinamakan batuan beku luar. Pasti anak-anak udah pada tahu dong, karena terjadinya itu di luar kulit bumi. Contohnya itu adalah batu ini. Coba teman-teman tebak ini batu apa, karena pori-porinya itu besar karena kristalnya yang besar. Iya, para benar, ini adalah batu apung. Lalu untuk batuan beku gang itu lokasinya itu berada di dekat permukaan karena proses pendinginannya itu berlangsung lebih cepat. Contohnya adalah granit fosfir atau yang kita ketahui sebagai fosfir granit. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan batuan beku. Selanjutnya adalah batuan sedimen. Teman-teman, anak-anak ada yang tahu tidak apa itu batuan sedimen? Ya, Hani, benar banget. Jadi batuan sedimen itu disebut juga dengan batuan endapan karena struktur batuannya itu mudah lepas, terbawa angin, air, dan es. Lama-kelamaan endapan tersebut akan menumpuk, kemudian mengeras dan menjadi batuan. Nah, berdasarkan proses pembentukannya terdapat 3 jenis batuan sedimen. Seperti batuan sedimen plastik atau mekanis, ada sedimen kimiawi dan sedimen organik. Nah, untuk batuan sedimen plastik, dari namanya saja sudah kelihatan plastik, berarti proses pembentukannya itu karena aktivitas mekanis seperti oleh angin dan air. Contohnya adalah batu konglomerat. Nah, untuk batuan sedimen kimiawi, ya, terima kasih pendapatnya. Jadi batuan sedimen kimiawi itu karena proses kimiawi seperti penguapan, pelarutan, dan dehidrasi. Contohnya itu adalah batu kapur, ya. Dan yang terakhir adalah batuan sedimen organik. Dari namanya sudah kelihatan, berarti batuan ini itu proses pembentukannya dibantu oleh organisme seperti endapan sisa-sisa makhluk hidup. Teman-teman, anak-anak tahu dong batu apa yang sulit untuk diperbaharui tapi selalu kita butuhkan, dan itu dibantu oleh endapan sisa-sisa makhluk hidup. Iya, leli. Itu disebut dengan batu bara. Dan yang terakhir adalah batuan metamorf. Nah, kalau tadi batuan beku, lalu batuan sedimen karena endapan, sekarang adalah batuan metamorf. Batuan metamorf ini adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Lalu apa saja yang menyebabkan batuan tersebut dapat berubah? Terdapat 4 faktor. Yang pertama adalah faktor suhu tinggi, tekanan tinggi, kombinasi suhu dan tekanan tinggi, dan perubahan lainnya. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya tentang batuan penyusun tadi? Oke, tidak ada. Untuk itu selanjutnya Ibu bagi kelompok saja. Jadi karena jumlahnya ada 60, jadi dibagi menjadi 6 kelompok. Kelompok 1 berdiskusi dengan kelompok 2, 3 dengan 4, lalu 5 dengan 6. Nah, kelompok tadi akan berdiskusi tentang tahapan siklus dari batuan. Jadi tadi Ibu kan sudah menjelaskan tentang macam-macam batuan. Nah, sekarang kalian berdiskusi tentang siklus tahapan dari batuan tersebut. Jangan lupa untuk diberi gambar, diberi tahapan, dan diberi deskripsi di bawahnya. Apakah instruksi Ibu kurang jelas? Ya, baik. Terima kasih. Sepertinya jamnya sudah mulai habis. Jadi hari ini Ibu sudahi terlebih dahulu. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.